minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi qad ahmala an-nasa minaz zulumati ila siratil azizil hamid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah atas banyak sekali kebaikan yang Allah hadirkan di dalam diri kita pada satu waktu di detik ini, tapi banyak kebaikan. Maksudnya bagaimana Ustaz? Dalam satu waktu ini, malam ini, satu waktu tapi banyak kebaikan. Di antaranya apa? Yang pertama kita telah melaksanakan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat lima waktu. Yang dimana jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mic-nya bisa dipakai kali ya? Bisa aja ya? Jadi enak kalau mencatat. Yang dimana dalam satu waktu ini terangkum banyak kebaikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-khairat ya. Al-khairat. Jadi ada satu waktu dan terangkum banyak kebaikan. Yang pertama tadi kita sudah melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Alhamdulillah. Yang dimana kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian mandi di pinggir sungai atau di sungai yang bersih lagi segar sebanyak 5 kali sehari, kata Nabi SAW ketika bertanya kepada para sahabat, bagaimana kira-kira? Kata para sahabat, ya Rasulullah, niscaya badan kami akan sangat bersih kalau seandainya 5 kali sehari kami mandi. Akhirnya Nabi SAW melanjutkan kalimatnya, begitu pula kemudian ketika kalian melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Maka setiap daripada waktu antara satu waktu dengan waktu yang lain, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah pengampunan dosa. Misal kita dari sholat subuh, qadarullah, masya Allah, sampai sholat zuhur ada terpleset dalam dosa, melakukan maksiat dan lain sebagainya. Ketika kita melaksanakan sholat zuhur, Allah ampunkan dosa kita di antara sholat subuh dan sholat zuhur. Begitu juga antara sholat zuhur dengan asar dengan maghrib dengan isya, sampai kemudian masuk waktu sholat subuh. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang pertama yang kita lakukan atau yang kita dapatkan adalah sholat berjamaah di antara perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW dalam hadis yang mulia, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Barang siapa, kata Nabi SAW, yaltamisu fihi ilman, menjadikan jalannya untuk menuntut ilmu, jazakumullah khair, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Para mufassirin, ahli tafsir dan para ahli hadis menjelaskan bahwa makna orang yang kemudian dimudahkan jalannya menuju surga ketika dia belajar talabul ilmi, jamaah yang dimuliakan Allah, karena dia memahami syariat. Karena sesungguhnya ibadah kita ini kalau tanpa didasari dengan ilmu, maka akan buyar. Itu yang kedua. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah talabul ilmi. Kemudian yang ketiga adalah bahsur rizq. Apa? Bahsur rizqi, ya. Atau artinya adalah kita datangnya ke sini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan kita pulang nanti ke rumah kita, ke kediaman kita,
adalah mencari nafkah. Kalau tadi kita sholat isya, selesai sholat isya, maka pahalanya ketika itu. Kita sholat maghrib, selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, zikir, ba'diyah, selesai. Tapi kemudian kalau kita berangkat ke tempat ini dari rumah kita, dari kediaman kita, maka pahala kebaikannya adalah dari sampainya kita di sini atau berangkatnya kita ke sini sampai nanti pulang kembali. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu saya itu mengajar di salah satu SD Islam di Balikpapan. Ada murid kami itu kelas 1 SD, Pak. Ini ada ibu-ibu juga kan? Ada ibu, bapak-bapak, ibu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Ada murid kami, dia kelas 1 SD, umur sekitar 6 tahun kali. Bahkan pernah ikut musabaqah tahfidz Quran di salah satu TV nasional. Dia sempat juara. Jadi kemarin juga MTQ juara. Dan dia menyelesaikan hafalan itu ketika umur 7 tahun kelas 1 SD itu. Jadi kalau dia lari-lari itu, Pak, kalau kalau udah nangis, namanya anak kelas 1 kan gitu. Nggak mungkin kemudian jamaah Masjid Darussalam ini kan pas lagi ujian lari-lari kan nggak mungkin kan gitu, Pak ya. Ini ngajar anak kelas 1 gitu, lari-lari nangis. Kalau nangis berantem, bacakan aja ayat. Misalnya inna a'tainakal kautsar, berhenti dia nangis, berhenti dia berantem, dia lanjutkan itu ayat, Pak. Hafal 30 juz. Umur 7 tahun. Saya tanya ke wali kelasnya, ini anak bapaknya ustadz kah? Atau ulama kah? Atau bagaimana kok masih kelas 1 SD tapi hafal Quran? Akhirnya beberapa waktu kemudian saya diinformasikan, Ustadz, ayahnya ini kerja di kalau perakiraan cuaca itu BMKG ya, BMKG apa itu jatuhnya BUMN atau PNS itu? PNS ya, bilang PNS dan BMKG. Oh, bukan ini kah? Bukan guru Quran kah? Atau penghafal Quran? Maksudnya ustadz kah? Atau ulama kah? Atau enggak, Ustaz. Beliau kerja di BMKG. Nah, kita sebutkan namanya. Akhirnya saya bilang, kok bisa orang yang kemudian seorang ayah yang kerjaannya umum bahasanya gitu. Kalau mungkin anaknya ustadz ngajar itu kan biasa, anaknya hafiz Quran biasa. Tapi ini ayahandanya kerja sebagai karyawan negara gitu, BUMN atau PNS itu, kok bisa anaknya umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran? Setelah kita coba cari tahu, ternyata beliau menyampaikan bahwa salah satu kuncinya jemaah sekalian adalah niat. Nah, ini tadi dia, bakso rezeki. Berangkatnya kita dari rumah kita menuju ke tempat ini, kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita dapatkan daripada hasilnya, ya salary, gaji dan lain sebagainya, itu berkah. Itu berkah. Makan anak kita, makan istri kita dari harta yang kemudian kita niatkan untuk ibadah setiap detiknya. Ustaz, kami di sini kan kerja mungkin perminyakan atau gas, nggak ada korelasinya dengan agama, tapi diniatkan untuk ibadah, maka yang didapatkan adalah keberkahan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau itu sebelum berangkat kerja, beliau selalu niatkan, ya Allah, saya niatkan berangkatnya saya kerja ini karena Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Mungkin teman sekantornya sama pekerjaannya, sama jabatannya, sama SOP-nya sama, yang didapatkan juga kurang lebih sama. Tapi kok beda, yang ini kok anaknya bisa hafiz Quran, kok ini biasa aja. Ternyata itu the power of kemudian niat. Kalau kita niatkan kita berangkat ke tempat ini untuk ibadah, maka kita dapatkan kebaikan, kita dapatkan gaji kita, dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tadi saya lupa berangkat dari rumah niatkan ini untuk karena Allah Ta'ala, ibadah karena Allah Ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, setiap kita ingat langsung kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang kita dapatkan bukan hanya perkara dunia, juga perkara akhirat. Itu tadi. Jadi berkumpulnya kita di sini, duduknya kita di sini, langsung mendapatkan 3 kebaikan. Tadi kita sudah melaksanakan sholat, yang kedua kita menuntut ilmu, yang ketiga kita mencari rezeki. Kita niatkan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah banyaknya deadline pekerjaan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala terima semua. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bersolawat? Karena sesungguhnya dalam sebuah hadis
Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya marra fa sallallahu bi asyara." Barang siapa yang kemudian sholat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala membalas sholawat kita sebanyak 10 kali. Dalam bentuk kemudahan, dalam bentuk kesehatan, kebaikan dan lain sebagainya. Maka ada yang bertanya kepada saya, "Ustaz, boleh nggak sih sebenarnya kita melakukan gini, Ustaz? Kalau misalnya saya melihat mobil, ya Allah saya sholawati agar dapat mobil. Ada rumah, Ustaz saya sholawati biar dapat rumah. Boleh nggak sebenarnya seperti itu?" Ada yang mengatakan, "Ustaz, itu kan merendahkan sholat kepada Nabi SAW." Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, ini ada titik temunya di sini dia. Memang sekilas kalimat ini kan agak lain-lain didengarkan gitu. "Ustaz, sholawat biar dapat, ada mobil bagus disolawatin, ada rumah bagus disolawatin." Mungkin sekilas kita dengar kalimat ini kan kayaknya kurang etis. Tapi sebenarnya titik temunya di sini. Ada sebuah hadis yang sahih. Rasulullah SAW menyampaikan, "Kullu du'ain mahjubun hatta yusalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Itu bunyi hadisnya, Pak. Artinya, kullu du'a, setiap doa itu mahjubun. Apa itu mahjubun? Mahjubun terhalang hatta yusalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian kita tambahkan pada doa kita itu adalah salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebenarnya bukan ada mobil disolawatin, rumah disolawatin, enggak, Pak. Ya Allah, saya pingin rumah itu, Engkau maha kaya, Engkau yang maha pemurah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang tepat. Jangan kemudian ada mobil disolawatin, ada rumah disolawatin. Bagus sebenarnya, hadisnya sesuai. Hanya saja kalimatnya yang perlu diperbaiki. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati, unsur pimpinan dari entitas yang ada di sini, BDI, SPU, ya, dari PHM dan lain sebagainya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an yang bunyinya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam." Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam. Kami mengucapkan jazakumullah khair kepada teman-teman dari BDI yang sudah memfasilitasi papan tulis. Tadi Ustaz pakai papan tulis. Kebetulan saya basicnya ngajar di kelas atau di fasal biasanya, makanya kalau ada media ajar ini lebih enak menyampaikannya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam." Kutiba 'alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, dituliskan kepada kalian. Dituliskan ini maknanya adalah diperintahkan, Pak. Makna dari diperintahkan adalah diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam. Telah dituliskan, telah diwajibkan kepada kalian untuk, yaitu siam, bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Telah diwajibkan atas kalian adalah puasa. Coba kita bedah dulu ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu berarti syariat ini Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada orang-orang yang beriman, sehingga nanti kita akan dapati di antara syarat wajib puasa itu adalah orang yang beriman, orang Islam. Ada saya lihat di internet itu salah seorang non muslim gitu ya, atau kalau kita bahasa Quran itu kan orang kafir gitu ya, orang non muslim itu dia puasa, Pak. Katanya mau ikut-ikutan dengan kita orang Islam, pengen juga puasa biar sehat katanya gitu. Maka Ustaz, apakah diterima puasanya? Di antara syarat wajib, nanti kita bahas setelah ini, di antara syarat wajib puasa adalah seorang yang muslim. Kalau seandainya kemudian bukan muslim, maka rodun, tertolak. Ya, maka harus ada kriterianya. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Berarti syariat informasi ini ditujukan kepada kita, Pak, orang-orang yang beriman. Kutiba 'alaikumussyam, telah dituliskan bagi kalian, telah diwajibkan, telah disyariatkan kepada kalian, yaitu puasa. Yang dimaksudkan dengan puasa ini adalah puasa Ramadan. Ya. Puasa apa, Pak? Puasa Ramadan.
di sini kalau nggak salah ada souvenir ini Pak. Nanti kalau misalnya kita interaksi ada yang bisa jawab, nanti insya Allah dapat hadiah ya Pak. Ini puasa yang wajib Pak. Kira-kira setahu jamaah sekalian, ada nggak puasa selain ini dalam syariat Islam? Apakah itu puasa sunnah atau puasa? Barangkali ada yang tahu Pak? Angkat tangan, kita kasihkan hadiah. Nggak ada yang salah. Kalau saya ngajar nggak ada yang salah, kurang tepat aja. Nggak ada yang salah, kurang tepat aja. Ya, jadi yang diwajibkan ini, yang dimasukkan adalah puasa di bulan Ramadan. Lantas Ustaz, ada nggak kira-kira puasa selain daripada bulan Ramadan yang disyariatkan untuk orang-orang Islam? Ada Pak, ternyata. Di antaranya adalah puasa-puasa sunnah. Contoh puasa sunnah, dua aja atau satu aja atau dua lah. Ini kita kasihkan hadiah. Silakan, ada yang bisa ini Pak, biar fadhil. Senin Kamis, Yaumul Bid dan Senin Kamis saja. Jadi kita langsung aja interaksi ya, Masya Allah, jazakumullah khair. Izin, alhamdulillah, barakallahu fikum. Jadi puasa di bulan Ramadan ini adalah puasa yang diwajibkan. Adapun puasa sunnah itu diantaranya adalah Ayyamul Bid di pertengahan bulan. Kapan Ustaz? 13, 14 dan 15. Kemudian juga puasa Senin Kamis, puasa Daud. Ustaz, puasa mutih. Mana ada puasa mutih dalam Islam? Apa Ustaz puasa mutih? Misalnya minum air putih, makan nasi putih dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum asal ibadah itu adalah haram. Sampai kemudian ada perintah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maksudnya bagaimana Ustaz? Puasa, walaupun kita niatkan untuk puasa tapi nggak ada syariat di situ, maka tertolak. Tertolak. Maka misalnya, Ustaz, saya mau jadi wali. Ini kan lagi ramai tuh Pak ya. Pokoknya buka air ini, celupkan tangan 1 juta. Ini bisa sembuh. Lah. Ada yang cerita, ada yang pernah datang ke rumah saya itu Pak. Ke pondok pesantren tempat kita ngajar. Ada ibu-ibu bawa air. Ustaz, saya kesini minta ini air berkah. Saya bilang, oh kenapa Bu? Ya dicelupkan tangannya Ustaz, terus dibaca. Saya bilang, oh kenapa bisa seperti itu? Agar nanti saya ini banyak rezeki segala macam Bu. Kalau ada air pun air ruqyah. Kalau seandainya air yang kayak gitu, jangan. Kalau seandainya saya masukkan nanti malah ada bakteri. Jamaah yang dimuliakan Allah. Para ulama menjelaskan bahwasanya kalau seandainya kita mau menjadi wali muda Pak, ya nggak perlu kemudian pasang pelang di rumah kita. Wali, misalnya wali Batakan gitu Pak ya, orang Balikpapan Timur. Wali Balikpapan Tangka perlu. Kata Nabi SAW, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kalau seandainya kita minum Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kasih sayangnya dan keridhaannya. Bahkan para ulama menjelaskan orang bisa menjadi walinya Allah disebabkan karena minum saja Pak. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nggak perlu kemudian puasa mutih 40 hari 40 malam di goa 40 hari 40 malam, nggak perlu Pak. Ini saja. Nah, jadi kita lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, telah ditentukan bagi kalian yaitu puasa. Maksudnya adalah puasa Ramadan yang insya Allah tadi berapa hari lagi? 34 hari lagi ya, 34 atau 35. Saat itu kok 35? Waktu masuk kalau dalam kalender Hijriah itu bukan nanti jam 12 malam, tapi ketika matahari terbenam atau tenggelam. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sana itu 34 hari lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana syariat puasa ini, ya, syariat puasa ini pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum sebelum kalian. Hanya saja mungkin berbeda tata caranya, kaifiyahnya, fikihnya dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kemudian kita ini menjadi orang yang bertakwa. Sehingga yang perlu kita ketahui dalam hal ibadah adalah berkaitan dengan fikih ibadah tersebut. Ya, fikih ibadah. Nah, biasanya kalau saya ngajar di sebelum ini, jujur saya Pak, sebenarnya perdana saya di SPU ini. Biasanya saya ngajar di rig atau di bus gitu ya, di tengah laut atau di sungai gitu kan. Kalau di sini nggak jenuh orang. Kenapa Ustaz? Daratan. Kalau di sana Pak, depan besi, bawah laut,
kanan sungai kan gitu ya. Kalau di sini lebih lebih nggak jenuh. Biasa kalau malam kita itu biasa kajian fikih, Pak. Kajian fikih ini untuk apa, Ustaz? Kalau seandainya sholat Jumat itu untuk meningkatkan semangat kita untuk ibadah, kalau kajian kitab atau kajian fikih ini untuk meningkatkan kapasitas keilmuan kita tentang suatu ibadah. Jadi ada prinsipnya, ada teknisnya, sama juga dalam pekerjaan gitu. Nah, makanya ini penting sekali. Nah, berkaitan dengan puasa, perlu kita ketahui bahwasanya ada tata caranya. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan puasa, insyaallah kita akan masuk sekitar 34 hari lagi. Bahwasanya puasa ini mirip dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sholat, kemudian zakat, haji dan umroh, hanya beda tata caranya. Maksudnya apa, Ustaz? Puasa ini ada yang namanya syarat wajibnya, syurutuhu. Ada syaratnya. Puasa ini ada syaratnya, ada syarat wajib dan syarat sahnya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemudian syarat wajibnya yaitu orang yang muslim, orang Islam, kemudian akil balik. Ustaz, apa bedanya akil dan balik? Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau seandainya akil itu, Pak, indikatornya mudah. Walaupun akil itu biasanya terjadi lebih cepat daripada balik. Maksudnya apa, Ustaz? Kalau akil itu, kita punya anak misal 6 tahun, Pak. Ustadz, ini sudah akil apa belum? Mudah, Pak, kalau kita ingin cari tahu. Bagaimana, Ustadz? Ambil air 2 atau makanan, 1 panas, 1 nggak panas. Kita tawarin, Dek, ini ada makanan dari ayah, ini panas banget ini sudah nggak panas lagi. Yang mana yang kamu mau makan? Yang ini, ayah, karena sudah nggak panas. Itu namanya logikanya sudah jalan, akilnya sudah main. Nah, kalau balik apa, Ustaz? Kalau balik itu ada tanda-tandanya. Misalnya, kalau perempuan itu halangan, ya, kemudian laki-laki itu mimpi basah dan lain sebagainya. Kalau kita di sini kan semuanya insya Allah sudah akil balik semua kan gitu, Pak ya. Nah, Ustaz, ada yang belum mimpi basah, ini PR ini berarti, Pak. Jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di antara kemudian syarat wajib, ya, orang yang kemudian dia melaksanakan puasa diantaranya orang Islam, berakal balik dan mengetahui bahwasanya waktu wajibnya puasa. Maksudnya, Ustaz, enggak usah lah tunggu 34 hari lagi, mulai besok aja lah kemudian kita BDPHM untuk puasa Ramadan. Ini kacau ini, Pak. Karena apa, Ustaz? Karena belum menyesuaikan syarat wajibnya. Nah, syarat wajibnya adalah mengetahui wajib kapan datangnya. Nah, kalau seandainya 34 hari lagi berarti 30 hari ke depan akan kita melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian di antara syarat sah, jadi ada syarat wajib, ada syarat sah, Pak. Tadi yang syarat wajib yang pertama apa? Islam. Kemudian akil balik. Kemudian yang keempat, tahu masuk waktunya puasa Ramadan. Nah, kemudian syarat sahnya. Nah, jadi ada syarat wajib, syarat sah. Ustadz, apa bedanya? Kalau syarat wajib itu, Pak, personalnya. Keadaan, maksudnya orangnya ini, kapan dikatakan dia wajib untuk mengeluarkan, dia melaksanakan puasa. Nah, kalau syarat sah, syarat puasa ini dianggap sah. Di antaranya yaitu dalam keadaan yang sehat. Dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan sakit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia menetap di satu daerah, tidak dalam keadaan safar. Loh, Ustaz, berarti kalau seandainya kemudian kita sakit tetap memaksakan untuk puasa berarti nggak sah. Maksudnya apa? Orang seandainya dia sakit atau dalam keadaan, maka dia mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan. Ustaz, kalau naik pesawat bagaimana? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata keringanan kemudian mendapatkan atau keringanan tidak melaksanakan puasa Ramadan itu bukan perkara keadaan safarnya. Kalau Ustaz, pesawat ini kan ada AC-nya. Kalau zaman dulu itu kan naik unta, naik kuda, itu berat. Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, orang mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan puasa wajib itu disebabkan jaraknya dia. Jaraknya berapa kilometer, Pak, kira-kira orang itu dikatakan safar? Boleh dari tengah, alhamdulillah sudah. Ini ada 4 lagi. Mana Ustaz? Ya, mana-mana aja boleh, kanan, kiri, tengah, belakang kalau ada. Nah, boleh, silakan Pak. Sebut yang ini saja, yang masyhur saja. Kan ada perbedaan pendapat ya, sudah kalau gitu yang masyhur saja.
berapa kilometer kemudian dikatakan atau indikator safar itu dikatakan sah. Boleh Pak angkat tangan? Berapa? 80 kilometer sampai dengan 100 meter. Dalam madzhab Syafi'i jazakumullah khairan, masyaallah. Barakallahu fikum. Ya, betul Pak. Sekitar 85 kilometer sampai dengan 100. Nah, umumnya adalah 85 kilometer. Sebagaimana perkataan para ulama, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara di pertengahannya. Jadi antara 80 kilometer sampai dengan 100 km itu sudah termasuk dari kriteria safar. Ustaz, kapan orang itu dikatakan safar? Maksudnya keluar dari daerah mana ini kira-kira? Nah, ini pasti pernah muncul di pertanyaan kita. Keluar dari kelurahan kah, kecamatan kah, kota atau provinsi? Baru kita dikatakan. Karena ada pernah gini Pak, ojek online, Ustaz saya ojek online. Ketika di bulan Ramadan saya itu jarak tempuh 100 km, tapi keliling-keliling Balikpapan saja. Itu termasuk safar. Saya bilang tidak bisa begitu Pak. Yang dikatakan safar itu ketika keluar dari satu daerah menuju daerah yang lain. Itu dikatakan safar. Jaraknya tadi sekitar 80 sampai 100. Ya, umumnya 85 km. Itu dari mana kira-kira Pak? Garis orang itu keluar dari daerahnya. Ya, itu adalah dari tempat yang sebuah tempat yang dimana di situ ada hakimnya, di situ ada ribatnya, atau kalau bahasanya kita itu ada polseknya bahasa gitu. Nah, ada polseknya, ada hakimnya, kauaya. Kira-kira ada tubuhnya sudah itu Pak. Ada daerah, ada hakimnya, kantor urusan agamanya, ada ribatnya, ada bahasanya penjagaan satu daerah, misalnya polisi sektor. Nah, itu biasanya ada di mana itu Pak? Kelurahan, kecamatan, ataukah kota atau kabupaten? Balikpapan, Samarinda. Keluarnya kira-kira dari mana Pak? Kecamatannya kah, atau kelurahan kah, atau kota? Katakan. Lebih apa? Coba. Kalau misalnya jawab semua langsung, ya Allah, kalau bisa dilipat gandakan misalnya. Ya, kecamatan, masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khair. Silakan, Imam, masya Allah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, di mana kecamatan ke kelurahan? Betul, kecamatan. Karena dalam kecamatan itu ada hakimnya, Pak. Kantor urusan agamanya ada. Jadi kalau kita lihat, kan bingung kadang. Misalnya saya ini tinggal di Balikpapan Tengah. Dari Samarinda itu kan sekitar 100 km ya, Balikpapan. Saya masih berada di Balikpapan Timur. Orang kalau seandainya walaupun dia sudah masuk kota Balikpapan, dia berada di kecamatan Balikpapan Timur, dia masih boleh mendapatkan rukhsah safar, Pak. Jamak, kosong dan lain sebagainya. Nah, sampai kemudian dia masuk kecamatannya itu Balikpapan Tengah misalnya gitu. Nah, jadi kan kadang kita masih abstrak. Oh, kapan dikatakan orang itu safar? Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Jadi di antara syarat sahnya orang itu yang pertama adalah tadi dalam keadaan sehat, Pak. Jadi kalau seandainya orang sakit itu, maka dia boleh tidak melaksanakan puasa Ramadan. Sama juga orang yang safar. Bahkan kata Nabi SAW, laisa minal bir as-siyam fis safar. Tidak ada kebaikan bagi orang yang puasa dalam keadaan safar. Tapi kita jangan kemudian menerjemahkan hadis ini serta-merta. Maksudnya apa? Innallaha yuhibbu at-tu'ta azaimah alahum rukhsa kama yuhibbu an ta'ta azaimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kalau kita mengambil keringanan sebagaimana kita melaksanakan kewajiban. Maksudnya orang kalau seandainya puasa Ramadan kemudian dia dalam keadaan safar, ini kan Ustaz, ini kita safar kayak ini. Tergantung berapa hari sudah kita sampai sini, Pak. Orang kalau seandainya sampai di tempat tujuannya selama 3 hari dia masih dapat rukhsah safar. Misalnya tadi kita sampai di sini misal hari Kamis tadi, berarti sampai Kamis, Jumat, Sabtu bisa kemudian menjamak dan mengqosor sholat misalnya gitu, ya. Lebih daripada itu lepas daripada rukhsah safar. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Ada syarat wajib dan ada syarat sahnya puasa di bulan Ramadan. Kemudian di antara rukun, kita masuk ini. Ada syarat, ada rukun. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Ibadah, ibadah itu sebenarnya implementasinya atau ujungnya hanya dua. Yang pertama adalah ibadah itu sah, yang kedua ibadah itu batal. Nah, apa indikator ibadah itu dikatakan sah? Jangan dimuliakan Allah. Perkara puasa ini, ketika syarat dan rukunnya lengkap. Contoh kita tadi sholat Isya, Pak. Imam misalnya saya baca Al-Baqarah di ayat pertama, yang kedua surah An-Nisa, Al-Baqarah full sampai selesai. Rakaat kedua full surah An-Nisa sampai selesai. Ternyata saya nggak wudu. Kira-kira sholatnya ini sah apa enggak, Pak? Saya ini baca surah panjang-panjang, rakaat kedua juga panjang, tapi ternyata saya nggak wudu. Kira-kira sholat ini sah apa enggak, jamaah yang dimuliakan Allah? Ternyata tidak sah, batal. Kenapa Ustaz? Karena di antara indikator ibadah itu sah apa batal, sah itu ketika syaratnya dan rukunnya terpenuhi. Syaratnya rusak, rukun lengkap, maka ibadah tetap batal. Syaratnya lengkap, rukunnya ada yang kurang, maka ibadahnya juga tetap batal. Syarat rukun lengkap, maka dua-duanya sah, ibadahnya sah. Misal kita syaratnya sudah wudu, suci daripada hadas kecil, hadas besar, bersih daripada najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Kemudian ternyata ketika sholat langsung membaca surah, nggak baca Al-Fatihah. Kira-kira sholatnya ini sah apa enggak, Pak? Tetap batal, karena membaca, kata Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra' fatihatil kitab. Tidak ada sholat kalau seandainya nggak membaca surah Al-Fatihah. Ustaz, membaca surah setelah Al-Fatihah apa hukumnya? Hukumnya adalah sunnah. Tapi gini jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kemudian serta-merta kita belajar fikih ini dipraktekkan kemudian di kampung, bahaya, Pak. Misal Ustaz tadi bilang kalau yang rukun itu Al-Fatihah, sehingga membaca surah setelah Al-Fatihah itu sunnah saja. Misal Pak, walaupun amin, langsung ruku rakaat pertama, sholatnya tetap sah karena yang rukun adalah Al-Fatihah. Tapi kalau kita sholat dilanggar, Pak, di musola misalnya di kampung gitu kan, walaupun amin, sholat maghrib ayat pertama langsung ruku kita, wah, diprotes sama jamaah. Kalau enggak kita dikeroyok sama jamaah, kata ini aliran dari mana lagi kayak gitu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai pengetahuan. Makanya pentingnya kemudian kita kajian fikih itu, Pak, agar kita tahu berkaitan dengan perbedaan yang mana sunnah, yang mana rukun, yang mana syarat, yang mana rukun. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukunnya puasa ternyata jamaah yang dimuliakan Allah cuma dua. Sama seperti mandi wajib, Pak. Mandi hadas besar itu. Kalau mandi hadas besar itu, saya berapa tahun yang lalu ketika pendadaran, biasanya kita kalau misalnya mau nikah itu di KUA kan ada jadwal, kalau di Balikpapan biasanya hari Rabu dan hari Jumat, mohon maaf, Senin atau hari Rabu, itu biasanya dapat. Ditanya sama kepala KUA, baik adik-adik yang sebentar lagi mau menikah, coba sebutkan rukun dari mandi wajib. Akhirnya diam semua. Katanya kepala KUA ini, bisa-bisanya kalian besok mau menikah sudah perkara mandi wajib aja, Pak, masih nggak tahu. Saya husnuzonnya bisa jadi memang tahu sebenarnya, cuma malu, atau memang nggak tahu sama sekali. Nah, ternyata cuma dua, Pak. Yang pertama niat, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh, selesai. Nah, sama juga dengan puasa Ramadan. Yang pertama rukunnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rukun dari puasa Ramadan yang pertama adalah niat. Nah, niat. Ustaz, niat ini sirka jahat. Nah, ini nanti kita akan cari titik temunya, Pak. Saya senang sekali kalau misalnya mencari garis di mana kita bisa saling saling memahami. Jadi an-niyatu minal qalbi. Niat itu datangnya dari hati, Pak, sebenarnya. Ya, bukan sebenarnya, memang faktanya begitu. Niat itu datangnya dari hati. Dan sebagian kemudian pendapat misalnya Ustaz dari mazhab Syafi'i pakai nawaitu, ya silahkan aja, itu kan untuk memantapkan aja, silahkan lah. Yang jelas niat itu datangnya dari hati. Sehingga misal, Pak, kita mau sholat Isya tadi, kita kemudian niat, ya Allah, saya niat sholat Isya karena Allah Ta'ala, maka cukup. Ustaz kalau seandainya saya usolli, ya silahkan aja. Yang jelas niat itu datangnya dari hati.
Nah, Ustaz berkaitan dengan niat ini, kata Nabi SAW, ya la siyama man lam yufarridhu minal lail. Tidak sah bila mana orang puasa di bulan Ramadan kalau dia tidak puasa, mohon maaf, dia nggak niat dari malam sampai dengan sebelum terbitnya fajar. Ustaz, apa bedanya terbit fajar dan apa namanya terbit matahari? Nah, ini saya contohkan Pak ya. Kalau terbit fajar itu, nah, ini cahayanya kelihatan Pak ya. Nah, kalau terbit fajar itu ketika cahaya matahari itu muncul daripada misalnya kita lihat di laut itu cakrawala atau garis cakrawala itu Pak. Nah, ini dikatakan terbitnya fajar. Nah, yang lain dilihat garis ini ya. Nah, munculnya cahaya ini disebut dengan terbitnya fajar. Sehingga kalau anak kita atau barangkali pasangan kita nanya, Pak, yang apa bedanya terbit fajar dan terbit matahari? Yang mana rukun, terbit fajar ataukah terbit matahari? Rukun puasa, maksudnya niat itu dimunculkan batasnya, karena itu termasuk rukun terbit fajar atau terbit matahari. Ternyata terbit fajar. Nah, munculnya cahaya ya di ufuk timur itu disebut dengan terbit fajar. Ustaz, kapan dikatakan terbit matahari? Misalnya ini garis laut gitu Pak ya, kita lihat dikatakan terbitnya matahari itu misal ketika matahari itu sudah berada secara utuh di atas garis cakrawala gitu Pak. Itu dikatakan terbit matahari. Kalau terbit fajar itu baru cahayanya. Nah, rukun di mana Ustaz? Kalau rukun itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sampai jam 9 kalau nggak salah itu ya. Oh ya, sampai jam 9. Oh, lanjut ya, Pak. Saya itu kalau ngajar itu kadang kebablasan gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun niat ya, niat merupakan bagian daripada rukun, dihadirkan dari ba'da maghrib ya sampai kemudian batasnya adalah terbitnya fajar. Nah, itulah kemudian waktu batas kita untuk melaksanakan sahur. Ustaz, kenapa kalau di Indonesia ini ada imsak? Nah, sebenarnya gini Pak, imsak itu kan, Ustaz, saya berangkat umroh nggak ada Masjidil Haram teriak imsak misalnya gitu Pak ya, nggak ada, langsung azan. Nah, imsak itu ijtihad saja jamaah yang dimuliakan Allah. Ijtihad para ulama, Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama itu agar orang-orang bersiap diri untuk menghentikan daripada makan dan minum sebelum terbitnya fajar. Itu saja sebenarnya fungsinya itu. Ustadz, kalau sudah misal Masjid BDI, biasanya ada seruan imsak atau langsung azan biasanya Pak? Langsung azan ya, atau ada imsak juga. Nah, kalau seandainya imsak itu bukan berarti wah, Ustadz berhenti sudah makan, enggak Pak. Itu sebagai notis saja, pengingat saja bahwa saya sebentar lagi akan azan subuh, sebagaimana tanda masuknya waktu subuh. Nah, jadi kalau seandainya ada imsak berarti itu sebentar lagi masuk waktu subuh, tapi masih kita boleh makan dan minum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, niat ini harus dihadirkan sebelum itu, Pak. Kenapa? La siyam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada puasa liman lam yafridhu minal lail, tidak ada puasa bila mana orang tidak niat sebelum terbitnya fajar di malam hari. Bahasa gitu, Pak. Sehingga kalau seandainya bedanya puasa sunnah tadi disebutkan puasa Ayyamul Bid, Senin Kamis dan lain sebagainya, itu kalau seandainya kita niat biar jam 8 pagi, maka puasa sunnahnya tetap sah. Beda dengan puasa Ramadan, memang ada perbedaan di situ. Sama juga dengan sholat sunnah dan sholat wajib. Makanya jangan heran kita ada misalnya kita umroh di Masjid Nabawi, ada orang itu ketika dia sholat wajib dia berdiri, tapi ketika sholat sunnah dia duduk, Pak. Nah, ternyata di antara rukun daripada sholat itu kan berdiri ya. Nah, tapi kalau sholat sunnah diperbolehkan orang yang walaupun dia bisa berdiri duduk. Itu. Ini khusus ketika sunnah. Nah, termasuk puasa sunnah tadi. Kalau puasa sunnah kita lihatnya jam 8 pagi, hatta jam 11 sebelum sholat zuhur, qabla zawal, sebelum masuk waktu sholat zuhur, maka sholat sunnahnya tetap sah. Tapi kalau puasa Ramadan nanti kita belum hadirkan niat bagaimana Ustaz? Apakah nawaitu shauma ghadin, yaitu pelafasan niat. Maksudnya menghadirkan niat itu, ya Allah, besok saya ingin puasa Ramadan. Itu sebenarnya minimal itu, Pak. Minimal itu kita hadirkan.
Nah, Ustaz, apa bedanya hadirkan dengan ucapkan? Kalau hadirkan dalam hati, kalau diucapkan sebagai pertegas niat saja sebenarnya gitu. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi niat. Ustaz, kalau seandainya nggak sempat, maka puasa Ramadannya tidak dianggap sah. Tapi konsekuensinya tetap harus menahan diri daripada hal yang membatalkan sampai kemudian tenggelamnya matahari. Itu dia, Pak. Nah, jawab dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama niat. Yang kedua, rukun puasa jadi cuma dua saja. Yang pertama niat, yang kedua adalah menahan diri daripada hal yang membatalkan. Apa saja, Pak? Hal yang membatalkan: makan, minum, kemudian juga berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Jadi itu saja, niat dan menahan diri daripada hal yang membatalkan sejak terbitnya fajar. Ingat Pak ya, sejak terbitnya fajar, bukan sejak terbit matahari, Pak. Nanti salah kaprah. Kita bilang sama anak kita, "Dek, rukun puasa itu menahan diri daripada hal yang membatalkan sejak terbitnya matahari." Oh, akhirnya jam 6 dia masih makan, Pak. Loh, kok masih makan? Katanya ayat terbit matahari, itu belum terbit matahari. Nah, itu dia, ya. Jadi dari terbitnya fajar sampai kemudian dengan tenggelamnya matahari. Makanya jangan heran, Pak. Kenapa di jam kemenak itu kalau subuhnya itu agak dipercepat, ya. Kalau maghribnya itu agak diperlambat. Kenapa bisa seperti itu, Ustaz? Sebenarnya salah satu ijtihadnya adalah agar orang itu nggak kebablasan sahurnya, khawatir masih sahur tapi sudah masuk waktu sholat subuh, makanya agak dicepatkan sedikit itu, Pak. Makanya paling bagus biasanya kalau antara azan dan iqomah itu agak diperpanjang sedikit waktu ketika hendak sholat subuh, Pak. Agar apa? Agar secara mutlak masuk waktu sholat subuh secara pasti, gitu ya. Khawatir belum masuk sebenarnya dipercepatkan gitu ya. Nah, kemudian kenapa sholat maghrib itu agak diperlambat? Agar betul-betul yakin masuk waktu untuk berbuka puasa. Tapi kita jangan heran, Pak, kalau kita lagi buka puasa kok ada kawan kita, loh, belum azan kok tiba-tiba dia makan sendiri, misalnya gitu, Pak. Nah, ternyata sebenarnya itu kan ijtihad ya, melihat waktu itu. Nah, sebenarnya indikatornya adalah alam. Jadi kalau kita lihat, kita keluar di sini, kita lihat laut, udah tenggelam matahari, walaupun masih 2 menit lagi baru azan maghrib, boleh kita buka puasa, Pak. Ustaz, kapan tenggelamnya itu? Ketika matahari itu, jamaah yang dimuliakan Allah, masuk ke garis cakrawala itu walaupun sedikit. Nah, segini. Walaupun sedikit, ini sudah masuk waktu maghrib. Sehingga kita boleh membuka puasa ketika matahari itu sudah tenggelam walaupun sedikit. Ustaz, harusnya tenggelam betul-betul hilang. Nah, itu berarti masuk waktu sholat isya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan puasa Ramadan ini, maka kita persiapkan diri kita, diantaranya tentu fisik kita dan lain sebagainya, termasuk hal-hal yang perlu kita planningkan di bulan Ramadan agar bulan Ramadan ini tidak berlalu begitu saja, jamaah sekalian. Khawatir ada yang bilang, kok tiba-tiba sudah Idul Fitri? Bukan tiba-tiba udah Idul Fitri, memang kamu tidak ada niat kan gitu. Nah, jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Yang berkaitan dengan puasa tadi kita persiapkan. Ustaz, kenapa harus ada niat? Ternyata gini, Pak. Kalau misalnya kita nggak makan gitu ya, nggak makan sampai jam 10 saja, 10 pagi kita nggak makan, itu sudah mulai rasa lapar. Sedangkan puasa itu kan berapa jam, Pak? 13 ya, kalau nggak salah ya, 12 atau 13 jam. Itu kok kuat, Ustaz? Ternyata itu the power of niat, Pak. Ketika kita itu niat, ya Allah, saya niatkan untuk puasa di bulan Ramadan, ya hari ini, maka ada struktur tubuh itu menguat dia, Pak. Ya, makanya itu pentingnya kenapa sholat itu niat, puasa itu niat, haji itu niat, umroh itu niat, karena niat itu akan menguatkan kita dalam beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita siapkan diri kita siapkan fisik kita siapkan kemudian hal-hal apa saja yang kemudian kita ingin ambil di bulan Ramadan, ya termasuk misalnya Ustaz, setidaknya one day one juice, sehingga di bulan Ramadan dapat 1 kali khatam Al-Quran setidaknya gitu, Pak. Tata caranya bagaimana ya? Habis sholat subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar dan lain sebagainya. Perbanyak zikir, Ustaz. Banyak pekerjaan, kalau gitu minimal kita perbanyak zikir, Pak, agar kita mendapatkan kebaikan daripada setiap detik ketika kita bekerja. Ya misalnya kita kerja apa, subhanallah, atau
Allahumma sholli ala Muhammad dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada sesi tanya jawab ya. Mungkin sekitar 5 menit, 1 2 3 pertanyaan kepada jamaah sekalian, kami persilakan. Tafadhol. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan akil yang tadi yang dijelaskan. Yang pertama berkaitan dengan akil. Apakah akil ini sama dengan mumayyiz? Yeah. Yang pertama. Yang kedua tentang puasa yaumul bid. Apakah puasa yaumul bid ini hanya terkait dengan tanggal 13 dan tanggal 13, 14 dan 15? Karena kalau kita baca di redaksi hadisnya itu mengatakan Rasulullah mengatakan di pertengahan bulan bisa. Maksudnya puasa di 3 hari dalam 1 bulan bisa. Demikian saja. Ya, Allah a'lam bishawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan tadi ya, apa perbedaan akil mumayyiz. Dalam kitab Tarbiyah wa Ta'limiyah itu memang ada marhalah-marhalah seorang hamba gitu ya. Marhalah itu apa Ustaz? Fase-fase. Ya, dia itu fase atfal, misalnya fase anak-anak bayi misalnya gitu ya. Kemudian masuk kepada akil mumayyiz, setelah itu nanti balik dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa perbedaan antara akil ya, akil dan mumayyiz? Kalau mumayyiz ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia di pertengahan antara akil dan balik. Maksudnya apa? Ketika syariat itu sudah mulai diperkenalkan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika umurnya sudah mulai masuk 7 tahun. Ustaz, dia kan belum halangan misalnya perempuan, belum junub misalnya untuk laki-laki gitu ya, belum mandi basah dan lain mimpi basah dan lain sebagainya. Maka mumayyiz itu adalah masa pengenalan syariat-syariat dan diperbolehkan, Pak. Orang yang kemudian mengerjakan ibadah di masa mumayyiz ya, maka ibadahnya dianggap sah untuk dirinya juga. Ya, kalau akil itu kan, makanya kita, Ustaz, apakah orang yang umur 2 tahun sudah berangkat hajinya sah gitu Pak ya? Kayak gitu kan kita pernah dengar itu. Udah 2 tahun, masih 2 tahun udah berangkat haji, kira-kira hajinya itu sah apa enggak? Jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya tadi ada syarat sah dan syarat wajib. Nah, orang wajib itu melaksanakan ibadah diantaranya ketika dia sudah masuk akil dan balik. Nah, kalau mumayyiz ini sebelum marhalah atau fase sebelum masuknya waktu baliknya. Mumayyiz biasa sekitar di umur 7, 8, 9, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita buka kitab Tarbiyah wa Ta'limiyah ada di situ penjelasannya. Nah, kemudian yang kedua, tadi apa yang kedua tadi? Yaumil bid. Apakah hanya terikat pada tanggal 13, 14, 15 Hijriah? Karena kan kalau kita baca dari redaksi hadisnya, maksudnya Rasulullah menganjurkan berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Iya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang berkaitan dengan matan hadis tersebut ada beberapa riwayat ya. Ada yang kemudian pertengahan bulan, ada yang betul-betul kemudian disebutkan tanggalnya ya 13, 14. Bahkan dianjurkan kemudian orang itu untuk hijamah itu ya. Bekam itu di pertengahan bulan juga, Pak. Sedangkan kalau kita lihat hadis dari hijamah itu di tanggal 17, 19, 21 kan gitu ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya dalam hal ini ya kita bisa kemudian mengambil khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu di pertengahannya, yaitu mengambil kemudian dalil yang dimana dalil ini zahir mengatakan tanggalnya. Misalnya tadi ada hadis yang satu redaksinya pertengahan bulan, kita disunahkan untuk mengerjakan puasa setidaknya 3 hari di pertengahan bulan. Kemudian di hadis yang lain dijelaskan bahwasanya 13, 14 dan 15. Maka kita bisa mengerjakan agar zahir apa yang kita kerjakan itu ya, dan dan jelas ketika ada kriteria yang pakem dalam periwayatannya. Misalnya tadi dijelaskan pertengahan, ini kan masih abstrak dia. Kemudian di satu riwayat lagi dijelaskan salasa asyar, arba asyar, wa khamsa asyar, 13, 14 dan 15. Maka kita kerjakan sesuai dengan apa yang lebih teridentifikasi bahasa gitu.
Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kok saya mau ngambilnya misalnya sebagaimana sunnah bekam tadi, itu juga pertengahan bulan Ustaz. Hadisnya juga sahih 17 19 21. Wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh saja sebenarnya. Ya, jazakumullah khair. Baik. Alhamdulillah. Yang mana ini Pak kira-kira ini? Ya, Masya Allah. Oh iya, Masya Allah. Afan lagi. Baik, satu lagi barangkali jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, atau saya tanya lagi ya. Ya. Ada yang mau bertanya? Kalau di kelas itu biasanya kalau dari mau bertanya, kalau itu saya bertanya gitu ya. Oke. Baik. Berkaitan dengan puasa Ramadan, ya. Sebutkan 2 rukunnya. Yang barusan kita bahas tadi, Pak. Coba boleh? Oh, tafadhol. Yang pertama niat. Yang kedua ya menahan diri daripada hal yang membatalkan sejak terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Nah, kalau niatnya itu Ustaz, 2 pertanyaan ya, apa ya, tambah sedikit. Ya, niatnya itu batasnya ketika apa? Malam sampai dengan terbit. Iya, jazakallahu khairan. Ya, insyaallah. Zikir insyaallah. Insyaallah. Ya. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkaitan dengan takrif ya atau pengetahuan kita seputar bulan Ramadan, sehingga ketika kita masuk di bulan Ramadan nanti kita sudah siap untuk menyongsongnya, sudah siap menyambutnya. Walaupun sebenarnya masih banyak sekali ya pembahasan di bulan Ramadan itu, belum lagi hal yang membatalkan gitu Pak ya. Ini kan belum selesai sebenarnya, ada niat, ada syarat, ada rukun, ada sunnah-sunnahnya, dan ada hal yang membatalkan. Termasuk misalnya kita pernah dengar, Ustaz, kalau nangis itu batal puasa apa enggak? Kan gitu Pak ya. Kira-kira nangis itu membatalkan puasa apa enggak? Nah, itu kan rumornya, kita masih kecil kan gitu Pak ya. Kalau nangis itu bisa membatalkan puasa. Faktanya sebenarnya puasa itu tidak akan batal walaupun kita nangis, kecuali Ustaz nangis dia. Kenapa? Kepedesan makan bakso. Itu batal puasanya Pak. Batal puasa, dapat dosa juga kan gitu. Nah, termasuk Ustaz, bagaimana nih? Ada rumor bahwasanya orang yang berenang itu bisa batal puasanya. Gini Pak, dijelaskan dalam kitab Al-Majmu' kalau nggak salah, karangan Imam Nawawi. Kenapa ada rumor bahwasanya orang yang berenang itu bisa batal puasanya? Sebenarnya tidak mutlak batal. Bila mana orang itu nggak sengaja atau dia ketika berenang itu dia buang angin, ketika orang buang angin itu mohon maaf Pak, dubur itu kan terbuka dia. Nah, masuknya objek ke dalam tubuh melalui lubang-lubang yang ada dalam tubuh ini bisa membatalkan puasa. Contohnya hidung, misalnya kita masukkan air kemudian masuk ke tenggorokan atau kerongkongan, itu bisa membatalkan puasa. Kalau misalnya masuk air lewat hidung, kemudian lewat mulut, kemaluan depan dan juga kemaluan belakang, seperti itu Pak. Kenapa kemudian kok ada berenang itu bisa membatalkan seperti itu? Dan sebenarnya masih banyak lagi yang berkaitan takrif di bulan Ramadan ini, ya, pengetahuan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khair, ahsanul jazaa ala ihtimamikum. Terima kasih banyak. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Yang baik-baik, ilmu yang bermanfaat, kalimat itu semua datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kekeliruan, kesalahan dalam penyampaian barangkali ada yang miss, mohon izin, mohon ikhlas, mohon ridhonya, kata Allah, famin nafsik, itu adalah kekeliruan dirimu sendiri, maka saya mohon ikhlas, mohon ridhonya kepada jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita cukupkan dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, juga kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.